Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Iya. Selamat siang. Izin saya mewakili kelompok Jabar 19 kelompok 3. Kami di sini akan membuat podcast ya. Membuat podcast mengenai diskusi tokoh panutan di Jawa Barat. Dan hasil diskusi kami tadi, kami sudah memutuskan bahwa tokoh panutan di Jawa Barat yang akan kami diskusikan yaitu Bapak Ridwan Kamil ya, Bapak Gubernur kita, Gubernur Provinsi Jawa Barat. Oke, sebelum masuk ke diskusi, kayaknya kita perkenalan dulu ya. Awal-awal kita perkenalan dulu ya. Boleh, Kang. Iya. Baik, kita perkenalan sesuai NDH dulu ya. Yang pertama dari Jabar 1902, Mangga Teh. Perkenalkan diri Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Desinisi Feryani, asalnya dari RSUD Al Ihsan sebagai perawat. Terima kasih. Hai Teh Desi. Hai Teh Hai Teh Desi. Nita. Hai semua. Iya, itu dia ya. Kelompok yang pertama, anggota kelompok yang pertama ada Teh Desi ya. Dilanjut Jabar 19 NDH 11, Mangga Kang. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan nama saya Jujun Juanda, asal instansi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat. Iya, halo Kang. Halo, Kang. Kang. Iya, sehat Kang? Sehat, alhamdulillah, Kang. Alhamdulillah. Itu anggota kelompok kedua. Selanjutnya dilanjut dengan Jabar 19 NDH 22. Mangga Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Nita. Saya bekerja di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat di Cisarua. Nanti mampir ya. Halo Teh Nita. Oh iya Teh. Hai, tapi jangan jadi pasien ya. Mampir kalau Jangan jadi pasien dong. Iya. Enggak Kang, lanjut. Siap Teh, terima kasih. Dilanjut ya, Jabar 19 NDH 26. Saya sendiri perkenalkan, saya Sandi Pratama dari instansi RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa Barat ya, sama dengan Teh Desi. Iya, dilanjut Kang Teteh ke Jabar 19 NDH 37. Mangga Kang. Ya, halo semuanya. Perkenalkan, saya Sarjianto, saya dinas di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagai pengawas benih tanaman. Iya, halo Kang Sarji. Oke, itu dia anggota kelompok 3 ya dari Jabar 19. Sebelum kita masuk ke diskusi, alangkah baiknya kita kenalan dulu nih sama tokoh kita yang mau dibahas yaitu Bapak Ridwan Kamil. Saya coba sedikit jelaskan nih mengenai Bapak Ridwan Kamil ini. Bapak Ridwan Kamil biasa disebut Kang Emil ya. Nama lengkap dan gelarnya itu Bapak Dr. Honoris Causa Haji Muhammad Ridwan Kamil ST MUD ya. Bapak Ridwan Kamil ini lahir di Bandung tanggal 4 Oktober tahun 1971 ya, masih terhitung muda ya. Terhitung muda tapi sudah menjadi tokoh panutan ya di Jawa Barat ini. Mantap. Iya. Sebelum menjadi gubernur, Bapak Ridwan Kamil ini pernah juga menjabat sebagai wali kota Bandung ya. Dan banyak sekali terobosan-terobosan program-programnya yang lebih ini ya. Kalau saya lihat ini Bapak Ridwan Kamil ini sangat aktif sekali di media sosial ya, di IG, sehingga anak-anak mudanya juga terjamah ya. Friendly sekali gitu. Betul, Kang. Ke teman-teman di media sosial ya. Iya, betul. Misi going ya. Lucu lagi. Iya. betul. Biro jodoh juga ya?
Iya, sempat tuh ya ada berita Bapak Ridwan Kamil ya mempertemukan jodoh-jodoh di Iya, komentar-komentarannya ya. banyak tuh. Nanti saya juga Banyak. mau coba, Kang. Oh, mau Iya nyoba tuh yang keuntungan belum Kang menikah. Jujun boleh. Boleh, boleh, Iya, Kang boleh. Jujun. mencoba keberuntungan, Kang. Iya. Baik, Akang Teteh. Nah, itu dia sekilas ya sedikit mengenai Bapak Ridwan Kamil. Ya, jadi kelompok kami, kelompok 3 ini, Jabar 19, akan mendiskusikan mengenai core value berakhlak ya. Core value berakhlak yang terdapat pada diri Bapak Ridwan Kamil ya. Oke, langsung saja nih. Yang pertama kita berurutan aja kali ya. Dari nilai berorientasi dan akuntabel dulu nih. eh, Mau didiskusikan sama Teh Nita Jabar 1922. Mangga Teteh. Siap, Silakan. Kang. Hatur nuhun. Mangga. Izin eh, mau menjelaskan tentang berorientasi pelayanan sedikit mungkin ya. Intinya berorientasi pelayanan itu kita sebagai ASN bisa memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, Pak Ridwan Kamil ini dalam bisa berorientasi pelayanan, diantaranya beliau meluncurkan banyak program-program ya yang bisa apa namanya memenuhi kebutuhan masyarakat. Contohnya yaitu ada Jabar Quick Response atau bisa dikenal dengan Jabar QR. Nah, Jabar QR ini tuh adalah kanal aduan kemanusiaan bagi masyarakat Provinsi Jawa Barat yang memberikan pertolongan atau solusi pertama bagi permasalahan yang bersifat kemanusiaan dan darurat. Nah, ini tuh dibuat karena banyak banget masyarakat Jawa Barat yang apa namanya berkeluh kesah gitu, tapi di sosial medianya Ridwan Kamil. Nah, Pak Ridwan Kamil ini itu biar nggak terlalu bertumpuk di sosial medianya, dia membuat program tersebut yaitu Jabar Quick Response. Ada juga program di Desa Indramayu ya, di Kabupaten Indramayu, yaitu program Desa Digital. Nah, ini tuh juga menjadi percontohan desa digital di Jawa Barat. Nah, terbukti kalau misalnya Pak Ridwan Kamil ini memiliki perilaku yang solutif dan dapat diandalkan ya di sebagai gubernur kita. Gitu. Lanjut aja ke yang ke perilaku akuntabel di Pak Ridwan Kamil. Intinya akuntabel itu adalah kita bekerja harus bertanggung jawab, disiplin, jujur, dan berintegritas tinggi. Nah, Pak Ridwan Kamil juga mencontohkan pada nilai core value ini dengan menggagas sebuah sistem birokrasi yang serba digital. Jadi, agar semua tindak tanduk pemerintah ini diawasi langsung oleh masyarakat secara transparan. Salah satu contoh sifat akuntabel dari Pak Ridwan Kamil ini juga pada saat kematian anaknya beliau ya, almarhum Eril, meskipun dalam keadaan berduka, dia tetap bekerja seperti seperti biasa gitu ya, masih bisa menyelesaikan tugas-tugasnya meskipun dalam keadaan berduka, bersedih. Kelihatan ya teman-teman waktu pas bekerja juga masih dalam keadaan sedih gitu ya, Iya. tapi apa namanya sedih gitu ya lihatnya, tapi beliau tetap semangat Tegar. bekerja gitu ya. Mengorientasikan, mengutamakan pelayanan ya. Iya betul Kang. Iya. Paling Menarik sekali segitu ya aja dari programnya saya ya. mah. Iya. Iya. Tadi mengenai ini juga ya, program yang Jabar Quick Response juga. Kayaknya kalau saya ada aduan nih mengenai permasalahan sampah-sampah, misalkan belum terolah atau belum Iya. terorganisir dengan baik, bisa ke Jabar Quick Response berarti ya, Teh ya. Iya. Ya betul Iya. betul Kang. Oke, Jabar siap. Jabar QR.
Jabar Ya, QR ya sedikit disingkatnya. menambahkan juga mungkin ya di Jabar Quick Response itu juga bisa membantu dalam bidang kesehatan. Kalau Iya. nggak salah, pokoknya setiap saya lagi kerja tuh suka ada dari Jabar Quick Response gitu. Jadi yang dibantu ada Kayak gimana teh? masyarakat ya kayak yang Kayak rujukannya itu dari oh Jabar Quick Response. Jadi kayak misalkan ada masyarakat yang membutuhkan perawatan gitu ya. Misalkan terkendala administrasi ketika dia ke rumah sakit yang lain misalkan tidak diterima, ada juga gitu yang merujuk ke, Al Ihsan ya karena saya bekerja di Al Ihsan jadi saya tahunya di rumah sakit sendiri. Jadi itu ada rujukan iya. dari Jabar Quick Response. Itu benar-benar dibantu. Jadi ada yang mengantar dari, tim Jabar Quick Response-nya. Ya, Itu mereka benar-benar ngebantu dari mulai pendaftaran, koordinasi sama kita gitu, sampai pasien tersebut masuk ke sampai ruangan ditangani gitu. ya. Ya sampai ditangani, sampai selesai. Kalau misalnya butuh rawat ya sampai dirawat gitu. Iya, Itu jadi benar-benar nolongnya tuh membantu sih sampai tuntas ya berarti sampai ya. Iya. tuntas. Ya, berarti Oke. programnya nampak sekali ya berjalan Ya, gitu ya. berjalan gitu. Oke. Alhamdulillah ya. Oke, terima kasih Teh Nita dan Teh Desi ya. Barusan Sami-sami, ditambahkan Kak. juga. Itu dia ya salah satu bentuk atau sikap yang ditunjukkan oleh Bapak Ridwan Kamil mengenai program atau nilai berorientasi pelayanan dan akuntabel ya. Salah satunya tadi ya Jabar Quick Response. Oke, mungkin dilanjut Akang Teteh ya. Dilanjut ya. Boleh Kang Sandi, boleh. Iya. Kayaknya ke Jabar 19 NDH 02 dulu ya. Teh Desi lagi nih. Siap, Eh, Kang. mau ngejelasin apa Teh Desi? Silahkan. Mungkin ini aja ya kompetensi dari Pak RK. Kalau misalnya menilik dari kompetensinya, siapa Boleh sih Teh, yang mangga. nggak tahu gitu ya Iya, siap hasil-hasil Teh. kerja Pak RK karena banyak yang memang terlihat nyata gitu. Kalau misalnya menceritakan dulu pendidikannya, beliau itu adalah sarjana dari lulusan ITB ya, sarjana arsitektur. Kemudian beliau juga Master of Urban Design dari Universitas California Berkeley. Terus kalau nggak salah beliau juga pernah mendapatkan gelar doktor kehormatan di bidang administrasi publik dari Universitas Dong-A. Tentu dilihat dari pendidikannya aja udah wah gitu ya Sudah dari kompeten beliau. sekali Teh ya gitu Sudah ya. kompeten sekali gitu. Terus Iya. di Jawa Barat sendiri beliau kan sekarang menjabat sebagai gubernur ya. Tentu tersorot juga dan alhamdulillah memang kerjanya tuh nyata terlihat. Beliau pernah membangun rumahnya juga dari itu ya kalau nggak salah dari botol-botol Betul. sampah. Jadi Daur ulang ya. bener didaur ulang gitu. Jadi dibikin menjadi rumah yang estetik gitu ya. Tapi ramah Terus beliau lingkungan. juga ya betul ramah lingkungan juga. Kemudian beliau itu membangun juga ya jadi arsitek beberapa masjid gitu di Indonesia. Kalau yang di Bandungnya sendiri mungkin Masjid Al Jabar ya yang ada di Gede Bage. Kemudian yang di Padalarang itu ada Al Irsyad ya. Dan sekarang Iya. lagi membangun sesuai almarhum nama anaknya ya, yang Al Mumtaz yang ada di Cimaung mungkin ya. Itu kalau lihat masjid-masjidnya tuh bener-bener estetik, mewah Iya. dan ya bagus Asri gitu Memiliki ya. nilai Bener seni asri. Teh ya. Ya betul betul. Jadi bukan Hmm. hanya ngebangun, ya udah yang penting bangun masjid gitu enggak, tapi ini Hmm. bener-bener desainnya tuh diperhatikan gitu ya. Terus kalau dari penghargaan sendiri dari Pak RK itu baik secara pribadi maupun sebagai gubernur di Jawa Barat banyak sekali ya penghargaan beliau. Mungkin saya sedikit eh, apa menjelaskan penghargaan yang udah beliau dapatkan gitu. Yang saya tahu beliau pernah mendapatkan sebagai pemimpin daerah inovatif di masa krisis pandemi 19. Hmm. Kan pas zaman Covid tuh semua terpuruk mungkin ya pas awal-awal zaman Covid Iya, iya dan betul betul beliau Teh. tuh bisa bangkit meningkatkan kembali bidang pariwisata, kemudian budaya juga ya dan ekonomi juga gitu. Beliau bisa membawa Jawa Barat bangkit dari keterpurukan
COVID-19. Kemudian yang keduanya itu Pak RK juga terpilih sebagai pemimpin yang banyak mentransformasi jutaan merchant di Jawa Barat itu menggunakan QRIS. Kan sekarang mah zaman digital ya, bayar-bayar teh udah jarang yang cash-cash gitu. Sekarang tuh Ya, udah betul. musimnya QRIS, kemana-mana mau pakai QRIS gitu. Nah, itu salah satu pelopornya yang saya tahu itu dari Pak RK. Jadi beliau yang mengajak gitu, jutaan merchant untuk mengembangkan QRIS itu. Kemudian kalau dari Pemprovnya sendiri, Pemprov Jabar itu, mencatat penghargaan, layanan investasi terbaik kedua di Indonesia. Itu semenjak Keren, keren, diangkat keren. semenjak dibawa oleh Pak RK ya, kemudian menjadi provinsi terbaik dalam merespon pandemi COVID-19. Karena ya itu, karena kita mampu bangkit ya dari secara ekonomi, budaya, pariwisata. Jadi alhamdulillah Jabar itu terpilih menjadi provinsi terbaik gitu. Alhamdulillah ya. Kemudian alhamdulillah Keren. ya, sekarang juga udah terlihat mungkin ya di Jawa Barat udah kembali normal gitu Sudah lah, bisa mulai ini dibilang lagi kembali saya. normal. Sudah Iya, aktivitas sudah kembali. Mungkin masih banyak ya kalau diceritain mah, iya. penghargaan-penghargaan lain ya yang beliau Oke. dapatkan gitu. Tapi intinya mungkin kita bisa melihat Jawa Barat sekarang semakin maju dengan pembangunan yang, alhamdulillah gitu, cukup merata. Jadi lapangan pekerjaan tersedia, kemudian akses kayak kalau nggak salah tuh ada ini ya, yang teras Cihampelas itu juga pas Pak RK Iya, ya? iya. Iya, Jadi iya. kan dengan adanya itu jadi banyak istilahnya mah pedagang yang tadinya suka terusir-terusir oleh Satpol PP bisa terlokalisir di situ gitu. Untuk Dialokasikan teh warganya ya. sendiri warganya sendiri lebih nyaman mungkin ya di situ ya. Itu aja mungkin ya Oke, dari saya. Teteh. Luar biasa Dilanjut ke yang sekali lain ya. kan? Iya, boleh Teteh. Mangga sekedap ya. Itu dia Akang Teteh ya, pemaparan mengenai nilai kompeten yang terdapat pada diri Bapak Ridwan Kamil ya. Selain menjadi gubernur itu bukan berarti lulusan arsitek itu hanya fokus aja bikin bangunan, tapi menjadi gubernur juga salah satu jembatan ya untuk bisa mengaplikasikan Betul. ilmu dia, kompeten dia di bidang arsitek ya. Banyak kan ininya hasil-hasilnya ya seperti bangun masjid juga kan dan banyak sekali ya tadi ya. Oke, kita lanjut akan ke teh ya. Selanjutnya mungkin ke Jabar 19 NDH 11. Enggak Kang Jujun. Ya, hatur nuhun Kang Sandi. Bismillah. Ya, kali ini saya mau memaparkan mengenai nilai harmonis dan loyal yang ada di dirinya Kang Emil. Nilai harmonis ini tentang menghargai setiap orang apapun latar belakangnya dan menolong orang lain. Kang Emil ini sudah jelas memiliki nilai harmonis ya, karena dari program-programnya saja emang bertujuan untuk membantu masyarakat, membantu orang lain gitu. Contohnya ada program yang Mesra. Mesra ini programnya untuk masyarakat ekonomi sejahtera namanya. Program ini tuh untuk membantu orang-orang terlepas dari jasa rentenir. Ini kan kalau misalnya udah terlilit rentenir mah berat ya, maksudnya teh susah gitu, malah bukannya menolong tapi malah jadi ini gitu, malah jadi apa, merusak gitulah, malah Iya, malah jadi betul nyusahin, betul bukan sekali. nolong kan itu mah. Betul sekali Kang. Nah, Kalau makanya rentenir Kang itu. Emil bikin program ini juga Kang Emil tuh lewat program ini berharapnya bisa mendongkrak perekonomian di Jawa Barat gitu. Jadi bukan cuma menolong orangnya, tapi menolong banyak orang gitu. Bukan Benar cuma sih. orang yang Ya, bukan cuma orang yang dikasih pinjaman misalnya, tapi orang-orang yang ininya juga terdampak gitu. Terus contoh lain yang menurut saya itu sangat bagus lah gitu. Dia tuh ini yang tentang mengadopsi anaknya. Oh Jadi iya. anaknya tuh yang Arkana itu, Oh iya ya, yang yang masih kecil ya. Kecil, ya Ya, yang suka masih anak, dibawa-bawa. ya itu tuh kan, jadi si anaknya tuh anak yatim ya.
anak Hmm. yatim piatu tuh, anak yatim piatu dari salah satu stafnya Ridwan Kamil. Oh, itu teh Jadi stafnya. orang tuanya itu meninggal karena waktu wabah COVID tuh masih kecil kan, Hmm. kasihan, makanya diadopsi itu sama Kang Emil. Itu juga menunjukkan kalau Kang Emil tuh memang memiliki jiwa menolong gitu. Terus nilai loyal mah jelas ya dimiliki Kang Emil. Contohnya waktu pemilu tahun 2017 di DKI, Kang Emil tuh masuk bursa pemilihan di DKI itu. Tapi karena dia Oh, masih menjabat sebagai wali kota Bandung, dia tuh jadi mundur lah, istilahnya mah mundur dari bursa percalonan Kandidat itu calon ya. juga. Kang Emil juga loyal sama, ya Jawa mundur Barat dari ya. itu. Yang saya tahu Kang Emil juga kan bobotoh nih ya. Kayaknya ya, ini aja kayaknya ya dia teh mundur tuh bukan cuman gara-gara ini sebagai wali kota Karena Bandung, tapi dia takut disuruh ngedukung Persija. ini Jabar Pride ya, Jabar Pride. Ya, dia Jabar mah Bandung Pride. banget lah pokoknya. Bandung banget ya, betul. Putra daerah juga ya. Dia mundur. Terus yang sebelumnya sempat disinggung juga sama Teh Nita tuh, dia juga menunjukkan sikap loyal tuh di situ karena dia tetap melaksanakan tugasnya meskipun dia dapat kabar duka gitu. Itu tuh menunjukkan kalau misalnya dia tuh berusaha menjaga nama baik instansi sama Indonesia gitu. Itu tuh menunjukkan dia loyal, dia tetap profesional gitu. Dia tidak tiba-tiba langsung pulang gitu kan, dia tuh kondisinya lagi di Inggris ya. Dia nggak langsung pulang gitu, misalnya dapat kabar dia tetap senyum, dia tetap berusaha foto-foto, Tegar misalnya ya. kan banyak juga tuh banyak yang minta foto, dia tetap senyum, dia tetap menjalankan sebagaimana seharusnya lah gitu. Jadi itu tuh bagus banget gitu yang ditunjukin Kang Emil tuh. Oke, siap Kang Jujun. Terima kasih. Itu dia ya, nilai yang terdapat, nilai harmonis dan loyal ya yang terdapat pada diri Ridwan Kamil ya. Kang Iya, Emil sudah sangat jelas sekali ya. Eh, sisi kemanusiaannya sangat luar biasa sekali. iya, Ramah sangat juga tinggi ya itu. sama warga teh ya. Iya, Betul. ramah, friendly lah ya kalau bahasa kita ya mah. Betul. Friendly bahasa bahasa zaman sekarang mah. Iya. Oke, mungkin dilanjut Akang Teteh ya ke pemateri terakhir nih. Mau diskusi dari Jabar 19 Kang Sarjianto NDH 37. Mangga Kang, Iya, dilanjut. terima kasih buat Kang Sandi ya waktunya. Di sini saya juga mau ngobrol-ngobrol dikit aja lah ya tentang Oke, nilai-nilai boleh Kang. adaptif dan kolaboratif yang terdapat pada Pak Ridwan Kamil sendiri. Beliau kan apa ya, untuk nilai-nilai adaptif kan apa ya dimaksudkan itu mampu membawa perubahan di mana zaman sekarang tuh dituntut semua itu apa-apa digital gitu kan. Betul, betul, Jadi betul, betul banget. Betul, Kayak betul. kayak Kiris tadi Kang ya. iya makanya itu tapi dari program-program Pak RK Ridwan Kamil ini juga dapat terlihat salah satu contohnya ini ada program tentang petani milenial yang digagas oleh Pak Ridwan Kamil kan, di mana program petani milenial ini bertujuan untuk mengajak para kaum muda nih untuk apa ya, jangan malu untuk bertani lah, soalnya kan saat Iya, ini iya, masih iya banyak kan Kang. ya petani itu rata-rata usia ya udah cukup Sepuh tua ya, lah. rata-rata Iya, sepuh ya Berumur ya, ya. Kang. iya Jadi jarang inget banget. nenek. Iya bener banget apalagi kan apa petani terkesan di desa gitu kan. Padahal Iya di ya. desa tuh wah luar biasa sekali kan untuk program-program tersebut dan alhamdulillah program ini dari yang saya lihat cukup lumayan ya untuk menyerap kaum muda untuk tertarik di dalam petani milenial ini. Oke, siap, siap. Untuk salah satu program lainnya yaitu One Pesantren on Product One Product program OPOP, di mana program ini bertujuan kan untuk mendorong pesantren di Jawa Barat lebih mandiri. Program ini kan juga berupaya untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.
tujuan besar program ini sendiri untuk mengikis angka Gini rasio serta menekan aktivitas urbanisasi yang ada saat inilah. Untuk nilai kolaboratif sendiri dari diri Pak Ridwan Kamil sendiri saya lihat itu salah satunya dia menghadiri pertemuan di Urban 20 Sherpa meeting dalam presidensi G20, di mana dalam acara tersebut Pak Ridwan Kamil tuh menyampaikan tujuan beliau untuk pemulihan ekonomi di Jawa Barat. Bahkan di dalam acara tersebut beliau mengajak untuk seluruh peserta yang menghadiri G20 tersebut untuk bekerja sama dan kompak. Jadi dapat saya lihat tuh dia mau untuk berkolaboratif gitu loh dengan berbagai pihak ya. Jadi melibatkan Itu sih menurut saya. siapapun Iya. melibatkan siapapun Iya, benar yang mau banget. membantu ya memulihkan perekonomian Jawa Barat ya. Iya benar. Jadi luar biasa sih dari Luar Pak biasa, Ridwan ya. Kamil ini. Betul. Ya mungkin itu sih yang dapat saya sampaikan sedikit lah ya. Oke, Yang saya tahu. terima Siap, Kang. kasih Kang Sarjianto ya. Iya. Oke, itu dia diskusi dari podcast kami membahas mengenai nilai-nilai berakhlak yang terdapat pada diri Bapak Ridwan Kamil ya sebagai Gubernur Jawa Barat. Oke, mungkin dicukupkan sekian ya. Kang Teteh, terima kasih ya atas pemaparannya, diskusinya juga luar biasa sekali ya Kang Teteh ini ya. Ya, terima kasih Sudah juga Kang Sandi Terima semuanya. kasih loh Kang Terima Sandi kasih. Kang Sandi. dan Iya. semuanya. Oke, sampai bertemu kembali di acara selanjutnya. Saya Sandi Pratama bersama rekan-rekan kelompok 3 Jabar 19 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jabar Waalaikumsalam. juara. 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 Dadah.